Mengejutkan, Megawati peringatkan reshuffle untuk Jokowi. Jangan ajak AHY Demokrat, juga PKS. Ini komentar Najwa Shihab. Demokrat dulu sudah menjalin komunikasi dengan Jokowi agar bisa masuk koalisi pemerintahan. Namun ketika itu masih ada kendala. Kendala Demokrat itu datang dari Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, yang tidak ingin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang saat ini menjabat ketum Demokrat masuk dalam kabinet. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang AHY dan Megawati, kita bahas dahulu Najwa Shihab, interogasi Muldoko, singgung lembaga di luar kabinet. Video kemarahan Presiden Joko Widodo saat sidang kabinet paripurna di Istana Negara pada 18 Juni lalu menghebohkan publik. Pada acara Mata Najwa, Rabu 1 Juli 2020, Najwa Shihab menanyakan kepada Kepala Staf Kepresidenan KSP Muldoko mengenai video Jokowi marah-marah tersebut. Jadi siapa itu yang gak punya perasaan? Apa-apaan ini? Najwa mengulang pernyataan Pak Jokowi. Ya Pak, tanya Najwa Shihab kepada Muldoko. Muldoko menyebut sindiran yang dilemparkan oleh Jokowi itu bukan berarti hanya dituju kepada para menteri. Hal itu disampaikan dalam video yang diunggah di kanal YouTube Najwa Shihab, Kamis 2 Juli 2020. Ya, begini, di dalam mengelola negara ini bukan saja dari sisi presiden beserta seluruh jajarannya, kata Muldoko. Karena di situ ada institusi-institusi atau lembaga-lembaga lain yang memiliki kontribusi atas berjalannya suatu sistem, imbuhnya lagi. Lebih lanjut, Najwa kembali menanyakan soal kemungkinan pihak yang disindir oleh Jokowi adalah instansi-instansi seperti BI atau OJK. Jadi ini bukan kabinet, ini lembaga di luar kabinet, ucap Najwa. Ya, pastinya seperti itu, jawab Muldoko. Muldoko juga menyampaikan saat rapat itu memang instansi-instansi yang disebut Najwa Shihab datang menghadiri rapat. Sementara itu, Najwa kembali menanyakan seputar video kemarahan Jokowi yang memiliki jeda 10 hari untuk dipublikasi. Ini kan kejadian tanggal 18, tapi baru dipublikasikan 10 hari kemudian. Itu kenapa ada jeda waktu sedemikian lama? Tanya Najwa mencerca. Muldoko langsung menjawab singkat pertanyaan Najwa Shihab. Ah, itu tidak terlalu signifikan, nggak perlu dibahas lah, jawabnya. Kenapa nggak perlu Pak? Tanya Najwa Shihab lagi. Muldoko pun menyatakan, itu adalah bagian dari strategi. Namun, tidak jelas strategi apa yang dimaksud oleh Muldoko. Ia enggan membahas lebih jauh terkait hal tersebut. Itu bagian dari strategi, ujar Muldoko. Strategi apa? Tanya Najwa Shihab. Sudah nggak usah dilanjutkan, terang Muldoko. Najwa Shihab lalu menyimpulkan, memang ada maksud tertentu di balik jeda 10 hari dirilisnya video kemarahan Jokowi tersebut. Berarti, memang kesengajaan dirilisnya 10 hari kemudian. Melihat ada situasi tertentu, kenapa dirasa publik perlu melihat kemarahan itu? Kenapa? Kita perlu tahu Pak Jokowi marah-marah pada anak buahnya, tutur Najwa Shihab. Yang paling penting adalah bagaimana memahami substansi dari kemarahan itu, jelas Muldoko. Oleh karena itu, inilah peringatan Megawati untuk Jokowi soal reshuffle kabinet. Isu reshuffle kabinet dinilai untungkan oposisi secara elektoral. Mencuat, isu reshuffle kabinet yang dilontarkan Jokowi sendiri mendorong potensi bergabungnya partai politik di luar pemerintahan yang menyisakan PAN, Demokrat, dan juga PKS. Yang mungkin masuk bergabung itu PAN dan Demokrat. Sebagaimana kita tahu, dalam penyusunan kabinet di awal pemerintahan jilid kedua yang lalu, kata Direktur Eksekutif Indonesian Political Review (IPR) Ujang Komarudin saat dihubungi Sindo News, Kamis 2 Juli. Menurut Ujang, PAN dan Demokrat sudah menjalin komunikasi dengan Jokowi agar bisa masuk koalisi pemerintah. Namun, ketika itu masih ada kendala. PAN, kendalanya masih ada dengan Amin Rais yang tak ingin PAN ada di barisan Jokowi. Sedangkan kendala Demokrat
datang dari Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, yang tak ingin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang saat ini menjabat sebagai Ketum Demokrat masuk dalam kabinet. Untuk PKS, sepertinya PKS akan tetap di jalur luar pemerintahan. Karena jika gabung koalisi Jokowi, sangat rugi. Paling juga hanya dapat jatah 1 menteri. Sedangkan nama baik PKS dipertaruhkan di mata masyarakat, ujarnya. Lebih lanjut, Ujang menilai, posisi PKS jika tetap di luar pemerintahan sudah tepat. Janganlah semua partai ada di dalam pemerintahan. Tetap sehat pemerintahan dan akan cenderung korup. Dan untungnya lagi, bagi partai di luar pemerintahan adalah di saat kinerja pemerintah tak bagus di mata publik. Maka yang akan dapat keuntungan elektoral adalah partai oposisi, tuturnya. Selain itu, sosok Prabowo Subianto yang berasal dari Partai Gerindra pun dinilai kecil kemungkinan akan digeser dari kabinet. Karena Prabowo telah memberikan investasi kesaksian yang disampaikan kepada publik siapa sosok Jokowi. Pak D. Jokowi nggak akan mau Prabowo digeser. Pak Bowo sudah investasi kan di depan kader Gerindra. Prabowo pernah bilang bahwa saya bersaksi bahwa Jokowi bekerja keras untuk negeri. Oleh karena itu, Jokowi, sebagai yang kita tahu, adalah petugas partainya Megawati, harus menanti dan menaati keputusan semua dari Megawati. Demokrat pun angkat bicara, sudah diancam reshuffle. Demokrat belum lihat langkah strategis Menteri Jokowi. Partai Demokrat menilai jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju sampai saat ini masih terlihat biasa-biasa saja dalam bekerja menangani pandemi COVID-19. Padahal, Presiden Joko Widodo sudah mengancam akan merombak susunan Kabinet Menteri reshuffle saat rapat Kabinet 18 Juni. Sampai hari ini, pasca Jokowi marah-marah di depan menterinya, belum jelas langkah taktis dan strategis mengikutinya, kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Irwan kepada wartawan, Jakarta, Kamis 2 Juli. Menurut anak buah SBY ini, jumlah kasus COVID-19 yang terus bertambah dan berdampak terhadap tumbangnya perekonomian nasional telah membuat keresahan di masyarakat. Hal ini pun memperlihatkan ketidakberdayaan Presiden Jokowi dan jajarannya dalam menangani wabah tersebut. Sepertinya para menteri kembali harus siap dimarahi atasan tertingginya. Oleh karena itu, Demokrat menunjukkan sikapnya yang tegas untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Demokrat bukan abstain, tapi menolak RUU HIP. Partai Demokrat meluruskan anggapan publik yang seolah partai berlambang Mercy absen dalam menyikapi keberadaan RUU haluan ideologi Pancasila. Kita jangan lupa, jangan terbuai dengan berita marah-marah saja. Politisi Demokrat Herman Hairon menegaskan sikap Demokrat sudah jelas, yaitu tidak akan menerima pembahasan RUU HIP lantaran ada upaya untuk menggeser ideologi Pancasila. Demokrat bukan abstain, tapi menolak RUU HIP menjadi inisiatif DPR. Tegas anak buah SBY, Herman, singkat kepada kantor berita politik Ermol, Kamis 2 Juli. Partai Demokrat, sambungnya, meminta anggota Dewan untuk mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat yang kontra terhadap RUU HIP tersebut. Terlebih, sejumlah ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah tegas menyampaikan penolakannya. Sangat diperlukan untuk melihat dan mendengarkan berbagai pandangan dan suara-suara yang muncul di tengah masyarakat. Karena ini menyangkut dasar, falsafah, dan sendi-sendi kehidupan berbangsa, katanya. Anggota Badan Legislasi DPR RI ini mengatakan, dalam RUU HIP terdapat pedoman bagi masyarakat berbangsa dan bernegara, serta pedoman bagi penyelenggara menyusun perencanaan, rumusan, harmonisasi, sinkronisasi terhadap kebijakan nasional. Anggota Komisi 6 ini mempertanyakan bahwa sebuah ideologi tidak memerlukan pedoman. Apakah sebuah ideologi butuh haluan atau pedoman? Bukankah ideologi itu sumber utama dari haluan negara? Kalaupun harus ada haluan ideologi, apakah selama ini sejak NKRI berdiri tidak memiliki haluan tersebut? Tegas Herman menyudahi. Bagaimana menurut pendapat Anda?